Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat dan damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini bukti karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memimpin, yang mengambil alih dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
peduli dalam setiap kehidupan kami. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh baik Bapa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Haleluya. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di rumah maupun yang saat ini dimanapun jemaat berada. Biarlah anugerah Allah selalu ada melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kembali kita beribadah secara online karena memang situasi yang masih belum kondusif. Kita akan terus berdoa bagi bangsa kita secepatnya pandemi ini bisa berlalu. Dan terima kasih juga buat kesempatan kepercayaan untuk hari ini kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendasari firman Tuhan dengan kita berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan saat ini bersama-sama kami jemaat-Mu GCA Sidorejo beribadah bersama walaupun dalam segala keterbatasan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah sanggup menjangkau kami, melawat kami di rumah kami masing-masing di mana kami umat-Mu berkumpul bersama dengan keluarga. Urapi setiap kami untuk kami bisa mengerti, memahami, menerima akan kebenaran firman-Mu, dan Kau memberi kami kemampuan untuk firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, bersama-sama kami menikmati kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembahasan kita kali ini dengan tema masih ada pintu sorga. Ya. Kita baca dulu Lukas
11 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu bisa membuka di tabnya di HP ya, atau mungkin nanti ada teksnya. Saya bacakan Lukas 11 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Beberapa hari yang lalu viral di media sosial, kita tahu ada banyak warung, toko, restoran yang mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka menyerah, ya, mereka tidak kuat lagi dengan situasi seperti ini. Kami juga beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kami ngobrol, berbincang-bincang dengan sesama anak Tuhan. Si A berkata, hari ini aku pusing, servis TV kena 400, rusak lagi hari ini. Akhirnya anak saya enggak bisa nonton TV, saya kasih HP saya dibanting, ambiar, pusing saya. Si B bilang, aku hari ini los, gak bisa apa-apa. Si C bilang, aku kering kerontang. Ini bahasan umum hari-hari ini di tengah-tengah masyarakat dalam situasi pandemi seperti ini. Dan fakta yang ada, anak-anak Tuhan terdampak juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak memungkiri kita berada di situasi yang sulit dan berat hari-hari ini. Kita berada di tengah-tengah pandemi yang melanda bangsa kita. Kita di tengah-tengah orang-orang masyarakat yang tertekan, yang putus asa, yang ketakutan. Tapi satu hal, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus mempunyai sikap yang berbeda dari mereka. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, di saat semua harapan sirna, di saat semua pertolongan kosong, timur, barat, utara, selatan, semua kosong. Di saat semua pintu tertutup, ingat masih ada pintu sorga yang siap terbuka bagi kita. Mintalah, carilah, ketoklah. Ini undangan Tuhan Yesus sendiri bagi kita anak-anaknya. Ketika dalam penyembahan kita, penyerahan diri kita, dalam doa-doa kita, dengan iman kita meminta, dengan iman kita mencari, dengan iman kita mengetok pintu, maka pintu surga terbuka bagi kita. Ada siapa di dalamnya? Di dalamnya ada Allah Bapa kita. Di dalamnya ada Yesus sendiri yang siap menghampiri kita. Kita percaya Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa, baik di bumi serta di surga. Bahkan Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Berarti kita juga harus percaya bahwa Dia Allah sanggup menolong kita. Bahwa Dia Allah yang sanggup memberi jalan keluar di tengah-tengah situasi yang tersulit apapun dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup memberi ide, gagasan yang terbaik agar kita bisa bertahan, bahkan terus bertumbuh di situasi yang tidak memungkinkan seperti saat-saat ini. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Di kitab Yohanes, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kalau hari ini di luar sana mereka putus asa, kita punya pengharapan. Mereka ketakutan, kita punya pembela. Ketika mereka ditinggalkan sendirian,
punya Yesus yang selalu ada buat kita, yang sudah berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan sendiri bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, apapun keadaan kita, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berkeluh kesah, tetap bertahan, bahkan terus berjuang. Kita akan lewati ini semua bersama, karena ada Allah beserta dengan kita, karena ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kita, karena ada pintu surga yang selalu terbuka untuk kita. Ini pembahasan kita hari ini. Saat ini seharusnya menjadi satu kebanggaan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi, kita punya Allah yang hidup. Kita akan berdoa bersama saat ini. Kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku percaya, ini imanku Tuhan. Hari ini aku percaya ada Allah dalam kehidupanku, Allah yang menolong keluargaku dalam situasi yang mungkin kita katakan ini tidak mungkin, tapi bagi Allah itu bisa terjadi. Kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan hari ini kembali. Kalau mungkin ada banyak di antara kami, hari-hari ini kami sadari kami putus asa, kami takut, kami kecewa, kami bimbang. Tapi melalui firman-Mu, saat hari ini mengatakan bahwa kami punya Allah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Engkau teguhkan iman kami, kuatkan iman kami, penuhi hidup kami, hati kami dengan Roh-Mu, untuk kami bisa terus percaya kepada-Mu. Kami terus berharap dan mengandalkan Tuhan, sampai kami melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, rapi setiap kami, untuk kami benar-benar mencerna firman-Mu, mengamini firman-Mu, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau Allah melawat setiap kami. Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami, Engkau memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberi berkat-berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, jemaat yang kasih Tuhan, tetap semangat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.